Dokter Pandian sudah bisa bicara ya, Dok? Belum bisa, tapi. Oke, baik. Sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa mendengar suara saya jelas? Pak Rupi dari MJ. Ya, sudah bisa. Oke, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama, Pak Amin, pernah kita ketemu ya di Rumah Sakit Gracia. Salam hormat selalu. Kemudian kepada juga Bapak Ibu semua webinar, ini juga saya melihat ada Budin, Pak Sigit, dan mungkin juga semuanya yang hari ini karena kecil-kecil jadi tidak jelas. Selamat siang, semangat pagi, dan semoga siang ini kita tetap sehat. Ya, saya akan mempresentasikan sedikit presentasi saya. Nanti di akhir acara juga ada soft copy-nya kalau Bapak Ibu bisa menerima soft copy-nya, dan saya tidak akan membaca slide, tapi mungkin nanti akan lebih banyak pada interaksinya. Ini kan saya mulai. Pertama ini memang kurikulum vitae saya, kita lewat gajah. Ya. Mulainya nanti bagaimana kita mengenal tentang hygiene perusahaan, bagaimana kita menilai hygiene perusahaan, dan bagaimana pengendalian. Saya pikir sih Bapak Ibu semuanya yang dalam webinar ini mungkin sudah punya sedikit basic tentang K3 ya. Jadi saya tidak akan mengulang lagi pada K3 secara rinci, tetapi lebih banyak pada bagaimana menekan penyebaran wabah COVID di perusahaan atau mungkin di instansi Bapak Ibu sekalian. Oke, ini definisi higien perusahaan. Ya, kalau dari Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, tujuannya adalah ilmu yang untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan. Kalau bicara dari Depkes, higien perusahaan itu artinya menjaga atau meningkatkan kebersihan dan kesehatan terhadap individu dan lingkungan. Halo, suara saya terdengar? Ya, Bapak Ibu sekalian? Oke. Nah, yang terakhir dalam higien perusahaan adalah sebetulnya definisi adalah bagaimana kesehatan lingkungan kerja perusahaan. Artinya lingkungan kerja perusahaan atau instansi atau tempat Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi pada sumber daya manusianya supaya tetap sehat dan produktif. Oke, ini teorinya. Kita akan nanti bahas menjadi 3 bab, yaitu bagaimana pengenalan, penilaian, dan pengendalian. Pengenalannya nanti bicara tentang alat dan bahan kerja, bagaimana bicara tentang pekerja dan area kerja. Kalau kita lihat secara teori, sebetulnya bahwa higien perusahaan, misalnya kita melihat suatu instansi atau suatu industri punya mesin baru, kemudian mesin baru diproduksi, beberapa lama kemudian mungkin suaranya keras. Nah, suara keras yang akan mempengaruhi kesehatan pada pekerja tersebut. Maka nanti dilakukan penilaian bagaimana legal aspeknya, mesinnya apakah masih sesuai dengan standarnya, kemudian besarnya papasan pada pekerjaan tersebut, kemudian risiko yang terjadi, kemudian dilakukan pengendalian. Artinya bisa dieliminasi, misalnya mungkin alat tersebut diperbarui atau mungkin dibuat baru atau diskusi. Yang tujuan semuanya sebetulnya pada higien perusahaan adalah bagaimana pekerja itu adalah tetap sehat dan produktif. Oke, saya mulai. Nah, ini kita akan sedikit berbeda. Saya harapkan Bapak Ibu sudah punya basic tentang K3. Saya yang menambahkan sedikit bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan dengan pada fase-fase sekarang, yaitu di mana ada yang namanya COVID. Saya sedikit tentang pemahaman COVID, risiko dampak COVID, kemudian bagaimana kita buat tim COVID. Jadi ini tadi bicara tentang alat atau bahannya, kemudian di COVID tadi ini akan bicara tentang bagaimana pekerjaannya dan areanya. Saya akan memberikan semacam inspirasi atau mungkin studi banding
ya saya berbasic pada K3 rumah sakit, tapi bukan pada detail tentang ke rumah sakitannya, tetapi inspirasinya bisa Bapak Ibu pakai di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian atau tempat instansi Bapak Ibu bekerja. Oke, kita melihat tentang definisi COVID-19, Bapak Ibu sudah tahu, itu tentang coronavirus disease 2019 atau orang bilang SARS-CoV-2 ya, atau jenis virus baru, di mana sampai sekarang juga ini akan selalu berkembang ya. Gejala yang dominan adalah demam di atas 38, kemudian adanya batuk kering, kemudian adanya sakit tenggorokan, kemudian pilek, letih lesu, dan sesak napas. Itu dominan. Meskipun sekarang ada penambahan-penambahan dari WHO, ada kehilangan perasaan, rasa hidung, kemudian rasa di mulut juga, dan terakhir juga masih virusnya lah virus baru seperti yang kita lihat. Jadi perkembangannya selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat sebetulnya Bapak Ibu sekarang kita meyakini pada hal yang sudah ditulis oleh aturan atau norma-normanya, atau kita melihat dari WHO atau jurnalnya, bahwa terus menerang dari COVID sebenarnya droplet percikan dari ketika kita batuk atau berbicara. Sehingga kalau kita ada batuk percikan, kemudian mengenai tangan kita, kemudian kita berjabat tangan, maka ada persebarannya. Kita berpelukan dulu ada cipika-cipiki, nah ini memang akan berisiko sekali. Atau juga kalau kita di kontrak kerja di industri kita, misalnya ada yang OTG, kemudian menyentuh, dan kita juga menyentuh, maka kan juga bisa juga kita akan jadi pasien COVID. Nah sekarang, baru kemarin, memang WHO mempertimbangkan dengan udara aerosol. Memang jangan menjadi hal yang heboh dulu, meskipun wah ini bisa jadi udara. Tetapi kita berpikir positif dulu, karena ini WHO masih juga consider mempertimbangkan, maka kita juga, alangkah baiknya juga awal dari sekarang kita juga mempertimbangkan tentang kondisi di tempat stasi kita. Nah, seperti ini, ya, nanti ada protokol bagaimana kalau udara banyak, tutup, pasti akan juga sama, maka kita coba mengurangi, ya. Jangan takut, kena virusnya kecil. Kita masih punya namanya daya tubuh. Daya tubuh masih diperoleh banyak. Ya, dari makanan, dari tidur, istirahat. Jadi kita masih punya kekuatan imunitas dari tubuh kita. Jadi meskipun kalau kena virus, kalau kita kondisinya bagus, kita yakin aman. Kita sekarang bekerja di instansi, di industri, misalnya pun juga ada virus, ya kalau kita ada tubuh bagus, aman. Nanti kita akan lihat rumah-rumah. Memang, diperlukan dengan udara, kita perlu namanya ventilasi, durasi, dan jarak. Nanti akan dibahas banyak di belakang. Ya, bagaimana ventilasi udaranya, bagaimana durasi adalah waktunya kita bertemu dan dengan jaraknya. Oke, slide-nya. Saya lanjutkan. Apa COVID merupakan wabah? Ya, COVID merupakan wabah. Kalau kita lihat, Kepres 12 tahun 2020, COVID sebagai bencana nasional. Kenapa disebut wabah? Karena penularannya meningkat, pastinya meningkat secara nyata dan tajam pada waktu dan daerah tertentu, sehingga menimbulkan malapetaka. Sehingga kalau kita lihat di Undang-Undang 4984 itu tentang wabah penyakit menular, COVID sudah masuk di daerah sana. Pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah, dan penanggulangannya adalah pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi, dan tindakan karantina. Kemudian kita juga punya kewajiban melakukan kepada kepala desa atau kepala dinas kesehatan. Kalau kita memang curiga apalagi positif dengan COVID-19, kita harus wajib melaporkan supaya apa? Supaya tidak semuanya sila kita ikut juga kena COVID. Memang ada ketentuan pidana apabila dengan sengaja menghalangi pelaksanaan wabah, kemudian juga ada pelaksanaan isolasi, dan terakhir kita hari ini kita webinar bagaimana pencegahan dan pengendalian COVID di tempat kerja. Oke, dasar hukumnya dari Undang-Undang 4 tahun 84 tentang menular, kemudian ya tahun 91 tentang wabah penyakit, 2000 tentang bencana, tentang karantina, tentang kewajiban rumah sakit, ada gugus percepatan. Saya slide berikutnya. Tentang panduan pencegahan, nanti kita akan bicara tadi Pak Amit juga mengatakan bagaimana kita berpedoman pada Menkes ya nomor 328 tahun 2020, bagaimana tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja ya. Nanti kita akan bahas sedikit.
kemudian tentang menaker, tentang pelindungan pekerja juga dalam rangka pencegahan COVID, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB juga mengeluarkan bagaimana tentang keadaan darurat bencana. Oke, saya slide berikutnya. Nah, ini sedikit tentang sebarannya. Ini dari data kemarin, bagaimana Indonesia ada 72.000 ya masjid terkonfirmasi. Kalau kita melihat di sebelah kanan bawah ini, ya, saya bisa lihat, ya, kemarin memang pecah rekor Indonesia 2.600 dan kemarin turun lagi 1.612 ya, bersyukur muka-muka juga ini akan tambah turun lagi. Nah, kalau kita melihat sedikit flashback, Jawa Timur masih menduduki, maaf, ya saya hanya membaca data saja bahwa 22% Indonesia dari Jawa Timur, DKI Jakarta 9%, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah 7,3%. Bukan berarti pada yang tidak ada daerah ini adalah tidak kena risiko. Kita akan tetap waspada untuk mencegah risikonya. Kita melihat memang beruntung, ya, bahwa laki-laki memang lebih banyak daripada perempuan. Tetapi juga sama saja meskipun hanya 50-50%, siapapun juga, bukan hanya kita, tapi kalau keluarga kita juga kena, kita juga berisiko sedih juga. Kita lihat, ini datanya, nah usia yang kita lihat, data yang kena, meninggal. Yang meninggal kalau kita lihat di bawah atas itu, hampir di usia 45 tahun sampai 60 ke atas, hampir 40% yang meninggal. Artinya, kita yang usia-usia dah mulai di atas 45, itu punya resiko tinggi. Bukan pasti meninggal, tetapi kita beresiko. Apa resikonya? Nah, ini kita lihat. Ini sebelah kiri tentang gejalanya yang paling banyak adalah batuk, demam, ya, sesak napas. Maka kalau Bapak Ibu sekalian tadi, beberapa hari atau 3 hari ke belakang, ada rasa batuk, panas, demam, sesak napas, sebaiknya segera berobat ya ke poliklinik di perusahaan, organisasi, atau ke tenaga medis terdekat atau ke puskesmas. Nah, kalau kita melihat di sebelah kanan, ini yang meninggal itu memang kebanyakan ada faktor komorbid. Komorbid itu penyerta. Jadi kalau usia Bapak Ibu sekalian atau semua orang pekerja kita itu punya resiko hipertensi, punya diabetes mellitus, jantung, ginjal, paru-paru, dan ya yang 4 besar saja, maka Bapak Ibu sekalian kita mohon untuk lebih waspada terhadap bahaya COVID ini. Memang COVID ini memang virus, kalau daya tubuh kita baik, ya kita akan cepat sembuh, tapi kalau daya tubuh kita jelek, pas kemudian ada komorbid, ya bisa berisiko fatal. Oke, ini istilah-istilah mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang OTG. Nah, orang tanpa gejala, ya, dan orang ini juga kadang terinfeksi COVID-19, tetapi tidak tahu, karena dia hanya kontak erat. Kemudian ada ODP, orang dalam pemantauan, orang ini pernah sakit dan juga punya kontak erat. Kemudian PDP, kalau pasien ini memang sudah sakit, maka dirawat. Kalau dia sedang dan berat, kalau ringan, mungkin boleh di rumah. Saya lewati aja, mungkin nanti kali banyak pada tanya jawab. Dampak COVID apa yang terjadi? Kalau memang tulisannya pendapatan menurun, penjualan sepi, beban meningkat, tutup sementara atau bangkrut. Kalau kita lihat setiap hari di koran, seperti kemarin, di pasar X, ketika orang berdagang kena COVID. Maka kalau kita berdagang juga di sana, pasarnya tutup 14 hari. Kita sehat, kita sudah jaga kesehatan, tetapi kita ikut tutup. Karena apa? Kita ada di komunitas pasar tersebut, kita jual di sana juga. Sama juga dengan tadi Pak Samad juga mengatakan tentang 5R. Bagus bagaimana kita rapi resik. Tetapi kalau nanti ada sesuatu atau pekerja lain di dalam perusahaan kita sakit, kita juga ikut tutup. Nah, itulah kadang kita, industri kita ini di masa COVID seperti jet coaster. Kadang naik tinggi, tapi sehari bisa jadi berubah karena ada mungkin pekerja yang sakit. Atau mungkin bukan lebih konyol, tetapi ada keluarga yang sakit. Pekerjanya bapak atau ibu kita, bapak atau putri, tetapi suami atau istrinya sakit, positif lagi. Maka apa boleh buat? Terjadi yang namanya juga kalau dia pasti positif, dia harus juga dikarantina 14 hari. Maka itu juga kadang mempengaruhi juga tentang perusahaan kita. Maka memang COVID ini memang kita harus lebih waspada lagi. Tidak perlu takut, tapi kita perlu waspada. Dan bagaimana dengan pekerja? Ya kondisi kerjanya dari sehat, sakit, kemudian pasti untuk mengaruhi pada upahnya,
ya, dan juga pada akses perlindungan sosialnya. Oke, pekerja yang berisiko tadi pasti yang lebih tua, punya masalah kesehatan, pekerja perempuan, hamil, menyusui, kemudian pekerja pengantar, mungkin ekspedisi ya, karena berpindah dia harus kirim barang, kan antar kota, ya pasti juga harus rapid test, periksa sehat dan sebagainya. Dia berisiko. Setelah pulang, dia masuk ke perusahaan kita juga punya risiko juga tinggi. Kalau kota-kota yang dihadapi, misalnya seperti seperti kota ke Jakarta, ke Surabaya, dia pulang juga dia harus memang dalam keadaan bersih. Nanti bagaimana kita lihat screeningnya. Kemudian juga pekerja yang pulang pergi bersama dengan transportasi umum, ini juga berisiko. Bukan pasti sakit, tapi berisiko. Maka seperti tadi kata Pak Amin juga, kita perlu tata yang normal ya. Bukan pada new normal, tapi tata penularan yang baru, sehingga kita tidak mudah sakit. Nah ini perannya, tadi kalau kita jadi pengenalan ya, bagaimana SDM, ada pemilik manajemen, ada pekerja dan pembina ya. Bagaimana manajemen harus menetapkan kebijaksanaan, ya, ada membuat tim COVID-nya, sosial edukasi, memfasilitasi bekerja, melakukan pemantauan, mengikuti informasi terbaru dan berkoordinasi dengan dinas jika ada kasus positif. Sedang untuk pekerjanya, bagaimana menerapkan protokol kesehatan, ya, pekerja bersama terlibat, bagaimana di rumah, di perjalanan pergi dan pulang, di tempat kerja dan di rumah juga, dan juga mengikuti informasi terbaru tentang COVID. Dan ingat ya, pekerja ini bukan hanya Bapak Ibu yang bekerja, tetapi satu keluarga di rumah juga yang merupakan bagian dari perusahaan kita. Kalau saya di rumah sakit juga, saya mengingatkan kepada perawat kami atau tenaga kerja kami, kalian sehat, tetapi kalau suami istri anak Anda sakit atau orang rumah sakit, nanti juga pasti akan sakit juga semuanya. Ya. Kemudian untuk pembina, dinas pemuda, bagaimana dapat kebijaksanaan sesuai kewenangannya, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi. Oke, ini tadi Pak Amin sudah mengatakan bagaimana kita itu meningkatkan kembali P2K3, panitia pembina kesehatan untuk difungsikan kembali. Atau juga dari Pak Sam mengatakan, nah, bentuk tim COVID baru silahkan, ya perlu. Kenapa? Bagaimana supaya kita tidak gagap? Sebetulnya kita ini gagap dengan COVID karena baru, dan terus COVID ini juga selalu baru. Ada hal yang baru sehingga gagap. Kalau kita lebih mengerti, memahami, maka kita akan lebih siap. Sama juga kalau perusahaan atau instansi membuat tim COVID, ya tim COVID tailor-made, dibuat sesuai dengan instansi masing-masing. Tujuannya adalah bagaimana cepat tanggap terhadap antisipasi COVID ini. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi ke areanya. Kita coba untuk memetakan area yang berisiko. Kita belajar. Setiap perusahaan, setiap instansi mempunyai area-area. Tidak selalu tepat, harus merah, kuning, hijau, tetapi bagaimana cara berpikirnya. Kita harus memulai bahwa instansi kita mungkin di sekolah dan sebagainya, mana yang area merah, mana kuning, hijau. Caranya berdasarkan apa? Kalau merah itu kemungkinan besar, kalau kuning sedang, kecil. Kelompoknya berdasarkan apa? Sering bertemunya orang, atau bahan baku, atau barang luar yang masuk ke perusahaan atau instansi kita. Jadi sering keluar masuk di daerahnya apa? Misalnya memang paling banyak ya nanti kita akan lihat parkiran, itu juga tempat-tempat yang keluar masuk. Kelihatannya sih sepele, tapi di situ juga karena banyak orang OTG ya, nanti kita lihat lagi. Kemudian banyak orang yang ada di suatu tempat, banyaknya orang yang ada di suatu tempat. Semakin banyak tempat tersebut, kalau mereka juga tidak jaga jarak, tidak pakai masker, maka ada berisiko. Apalagi kalau punya pemakaian alat kerja yang bersama-sama. Kita tidak mencurigai satu dengan yang lain, tetapi kita harus waspada. Maka kalau bisa, ya kita lakukan area-areanya. Ini harus merah, maka alat kerja yang bersama-sama. Mungkin sedikit-sedikit dalam 1 jam seperti di rumah sakit, setiap pemakaian untuk pasien baru, lalu kita desinfektan. Sehingga apa? Satu, kalau digunakan untuk pasien yang baru berikutnya aman, kemudian pekerja, perawat kami juga aman, dokter juga aman, karena ada yang mendesinfektasi. Kemudian ventilasi udara yang tak maksimal. Semakin kalau pekerjaan ini, sekarang kan tadi kembali WHO kemarin dengan di udara, kalau ventilasi udaranya tidak maksimal, maka akan beresiko. Seperti tadi saya terangkan. Oke, yang kedua alur. Alur itu apa? Sebetulnya kita mencoba mencegah supaya antara orang barang masuk yang keluar di instansi kita, diharapkan tidak bersaat bertemu. Karena apa? Orang yang masuk harapannya lebih sehat karena dari rumah.
Sekarang di sekolahan dia bertemu, saya di sekolah bertemu dengan teman-teman yang lain yang kebanyakan OTG kita tahu. Sehingga kalau bisa diharapkan antara yang masuk dan yang keluar berbeda harapannya. Kemudian atau mengatur orang dengan zona merah tak langsung bertemu dengan kota hijau. Artinya ada zona merah harusnya bertemu dengan zona kuning dan zona hijau. Harapannya dia harus beralih dulu, tidak langsung zona merah dengan zona hijau. Ya. Nah, zonasi dan alur ini diperlukan untuk menghindari kuman. Nah, tagline saya begini, kita harus protected the worker, artinya pekerja kita harus protected, kemudian klien kita harus aman dan nyaman. Dan kembali kita bekerja, datang bekerja dengan aman. Jadi kita berangkat pagi, kita merasa, wah pekerjaan kita ini berat tapi resikonya ringan. Meskipun perawat kami, dokter rumah sakit, dia punya motivasi bahwa sudah jelas harus bagaimana dengan zonasi, kemudian dengan pekerjaannya. Dan pulang ke rumah nyaman, tidak bawa oleh-oleh. Karena apa? Kalau kita bekerja tidak dengan baik, kemudian kita ketemu dengan yang kemungkinan curiga OTG, nanti kita pulang bawa oleh-oleh. Kita bekerja untuk orang rumah, tetapi kita juga bawa oleh-oleh buat orang rumah. Nah, oleh-oleh ini yang harus kita hindari. Maksudnya oleh-oleh tentang kuman COVID ya, bukan oleh yang lain. Kalau kita pulang, kita bersih ya kita, kalau dulu sebelum zaman COVID kita beli oleh-oleh, pisang goreng, donat ya. Tapi ini karena kita bawa oleh-olehnya kuman, ya ini akan beresiko tinggi. Oke, ini seperti contoh ya, saya sedikit tentang Rumah Sakit Batu Kroho. Ini saya lihat bagaimana kita membuat, silakan buat warna merah, kuning dan hijau. Warna merah adalah kontak-kontak diawali IGD kami, ya, sorry. IGD kami, ini ruang isolasi kami. Kemudian ada ruang transit perpindahannya dan ada ruang kuning. Kemudian ada ruang hijau dan ruang administrasi, ya. Nah, ini sekalian ya, saya meloncat juga. Ini hal yang baru. Kami tambah wastafel baru di sekitar sini untuk cuci tangan. Setiap kali keluar mereka harus cuci tangan. Dan kami juga baru merah. Ini ada merah ini adalah untuk screening. Ini ada pintu lagi kita tutup, tidak pernah kita buka. Sehingga pintu itu selalu masuk satu dan keluar satu, sehingga aman. Nah, bagaimana cara membuat zonasi? Sambil contoh seperti ini. Ini hanya contoh, silakan Bapak Ibu sekalian nanti digunakan menginspirasinya seperti ini. Bagaimana silakan. Apakah parkir? Parkir kami di rumah sakit, siapa SDM-nya? Parkir dan Satpam. Kalau banyak beda motor dari Kajis, karena mereka orang yang baru, nggak tahu. Apalagi di rumah sakit. Ini mau sakit, sudah OTG, sudah ODP atau BDP. Sehingga kami akan merah. Akan kategori merah. Sehingga pada saat merah, tidak harus langsung bertemu dengan hijau. Apa itu hijau? Hijau itu di kantor administrasi. Siapa saja orangnya, admin, manajer, dan sebagainya. Kalau banyak ketemu buku, laporan, dan sebagainya harus bersih. Nah, kita kasihkan warna hijau. Kemudian ruang makan, ya harusnya hijau juga. Jadi bagaimana kita tidak melakukan dulu, kalau kita dulu makan bersama, dicuci piring bersama, sekarang kita pakai dus. Dan mereka orang yang masuk ke dalam ruang makan bersama harus sudah bersih, cuci tangannya dan sebagainya, jaga jarak, duduknya juga berjauhan dan sebagainya. Nah, yang kuning-kuning, ya, misalnya ruang produksi pekerjaan ya, silakan untuk bahan bakunya, kerjanya, apakah mau jadi merah atau kuning, silakan. Nah, ini yang kami lakukan di rumah sakit. Mungkin juga Bapak Ibu juga bisa kerja mengcloning ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga nanti harapannya sama. Boleh kalau Bapak Ibu sekalian masih kurang jelas, nanti mungkin nanti saya dengan panitia, kita akan kontak lebih intensif lagi itu pertanyaannya, atau mungkin nanti bimbingannya kalau diperlukan. Ya. Nah, kita mulai yang kedua, step belum tadi pengenalan, penilaian. Apa yang dinilai? SPO-nya, standar prosedur operasional. Maaf. Sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu membuatan SPO, tetapi sebetulnya hanya menyesuaikan aja dengan COVID ini. Saya yakin Bapak Ibu semua, instansi semuanya sudah punya SPO-nya. Oh, pekerja harus begini-begini. Cuman sekarang dengan COVID ada penambahan. Terutama adalah bagaimana untuk kalau berkontak dengan orang lain. Ya, bagaimana sekarang harus pakai area masker. Bagaimana setiap kali kerja harus dibersihkan alat ya dan sebagainya. Nah, SPO itu harus diperbarui, dibuat. Nah, nanti kita akan nilai bagaimana teman-teman patuh. Kalau Pak Amir bilang taat, semakin patuh, semakin taat, berarti instansi kita semakin tidak beresiko. Terus caranya bagaimana? Ya kita buat inflator bender di tempat-tempat yang mudah terlihat, mengingatkan area masker, area cuci tangan, tempat wastafel dan sebagainya.
Kemudian memang pembuatan protokol kesehatan. Nanti kan banyak sekali. Bapak Ibu jika download sendiri bisa, Bapak Ibu juga lihat di Google banyak sekali. Tetapi yang saya mau masukkan di sini, kalau Bapak Ibu punya kerja yang spesifik, tolong membuat sendiri. Tidak harus seperti SPO yang secara teori, tetapi bagaimana adalah membuat di kerja masing-masing spesifik. Misalnya, menggunakan alat yang bersama setiap 1 jam harus cuci dulu. Berhenti 5 menit, moga-moga produksi tidak terganggu, kemudian didesinfektan. Ya, kemudian dilakukan lagi seperti itu. Nah, dilakukan spesifik, tempat spesifik, tidak perlu semuanya harus. Nah, perlu checklist dan form untuk menilai apa yang dikerjakan sesuai SOP. Ya, kalau kita tahu bahwa kepatuhan, ketaatan menjalankan SOP akan menunjukkan keberhasilan pengendalian kuman. Oke, ini contoh-contoh checklist, nanti dibikin checklistnya, tinggal kita centang-centang saja. Bagaimana pengecekan screening tamu datang, suhunya gimana, identitasnya gimana, pengecekan surat batang, identitasnya sudah apa belum, pengecekan alat dan ruang kerja, pengecekan area pakai masker, ada yang pakai masker tidak, perawat kita atau pekerja kita ada yang pakai masker enggak, pengecekan social distancing, ada yang lewat. Tadi dalam tim COVID tadi mengingatkan, kalau sekali kita kena, ya nanti semua rumah sakit atau semua unit kita akan kena juga. Itu resiko daripada COVID ini. Ya, sama seperti mungkin HIV dulu. Takut kita pada saat HIV 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, sampai kita bakar kasurnya, sampai kita bakar selimutnya, sampai kita sterilisasi semuanya. Kamar roka 2 kali sterilisasi, biaya banyak. Ternyata kita sekarang tahu bahwa penularan HIV hanya lewat darah. Jadi semakin kita paham, semakin kita tahu. Ya memang ini COVID ini masih baru ya. Nah kita lihat nih, sedikit ya. Kita lihat kalau angka ini yang disampaikan, hampir 80% itu tidak punya simptom. Atau orang bilang tadi OTG, orang tanpa gejala. Sama, 5 hari ke depan tidak ada gejala semua, tetapi kalau dia itu berat, maka dia bisa masuk ICU dan meninggal. Nah ini yang 85%, padahal mereka itu positif. Positifnya apa? Memang harus dites dengan rapid test atau dengan PCR. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ada rapid test sedikit ya? Saya tidak akan melakukan rapid test. Kenapa sudah 14 hari? Supaya kadang nih kalau diperiksa pada rapid test negatif. Pertama, dia harus diulang 7 sampai 10 hari berikutnya atau 14 hari berikutnya supaya muncul kelihatan. Ya, selama dia tidak bergejala berarti aman. Ya. Nah, kita lihat ini kontak erat tanpa gejala, nanti Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Nanti kita akan berdiskusi saja. Ya, karena saya bicara hygiene ya. Kemudian kita yang ketiga, pengendalian. Pengendalian fungsinya adalah menciptakan, memelihara lingkungan kerja agar tetap sehat dan aman. Kalau kita lihat teorinya, hygiene perusahaan harus ada eliminasi, substitusi, isolasi, entry control, administrasi control, ventilasi dan APD ya. Eliminasi minimalkan, memodifikasi proses, lokasi bahaya, ya. Ini kita akan lihat, ya. Oke, pengendalian risiko penularan. Kita lihat sebetulnya kita harus tahu tadi Pak Sahabat juga tentang probabilitas dan keparahannya. Bagaimana kita tahu pola penularannya, kemungkinan bekerja yang bertemu orang, ya, kemungkinan jadi kita harus membatasi orang-orang bertemu, kemungkinan barang-barang yang terpapar, ya kita bicara hygiene, ya lingkungan kerja, papar, kemudian keparahan dipengaruhi oleh faktor usia, dan tadi punya comorbid, dan langkah-langkah yang disediakan. Kalau kita tidak melakukan tadi protokol, langkah-langkah tadi otomatis pasien otomatis akan jadi lebih parah, resikonya tinggi. Oke, kita bicara SDM, kerja manajemen. Ada work from home, ya, bekerja dari rumah, bisa juga. Kemudian harapannya kerja bergantian, diatur shift-nya. Tidak ada lembur, bukan tidak boleh lembur, tapi tidak lembur. Kenapa? Untuk menjaga daya tubuh pekerja kita supaya tidak mudah sakit. Sebab sekali sakit tadi, ya pasti otomatis kena. Sama seperti kemarin kita berdiskusi dengan Pak Samrat, yang orang 5R-nya bagus, sudah rapi, resik, rajin, dan sebagainya. Dia juga mengelola bagaimana manajemen risikonya di perusahaan kita. Dia orang yang sudah paling bagus, tetapi problemnya kalau pas dia sakit, ya semua selesai. Kita juga bisa tutup 2 minggu, tapi itu tidak harapkan. Maka kita tadi melakukan manajemen risiko, kemudian kita kelola, dan bagaimana
mengharapkan bahwa kita menjadi satu tim, tetap bersama-sama membawa perusahaan kita untuk tetap sehat. Kemudian ada Google Form di rumah sakit kami, contoh nih, atau mungkin di stasiun Bapak lakukan kondisi pekerja dan keluarga, ukur suhu tubuh saat masuk kerja. Jika sakit, ya termasuk poliklinik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan berkala, ya, medical check up itu penting sekali. Ya, terutama kalau usia 45 tahun. Kenapa? Kalau dia itu punya komorbid, akan beresiko pada satu saat kalau sakit. Sekarang mereka yang usia 45 tahun, kalau dia punya jenjang karir, biasanya sudah mulai menjadi sub ya, sub atau kabin. Tapi kalau mereka sakit dan kita kekurangan dia, ya kita beresiko juga, usaha kita akan terbincang-bincang, bergagap-gagap. Maka mari kita lakukan pengendalian ini. Kemudian batasi pekerjaan yang rentan, tempat kami juga kami kelola di atas 50 tahun, bagaimana mereka punya komorbid, wanita apa, supaya apa? Tujuannya mereka tidak mudah sakit dan tidak mudah tertular. Hindari kerumunan, tadi physical distancing dan penggunaan alat kerja bersama-sama kita hindari. Dan berikutnya ini contoh ya kami bikin. Bagaimana kami Google Form, cek kesehatan karyawan kami ya. Kami Google Form, kami tahu nih unit-unitnya masing, karena setiap hari harus tulis. Kami cek nih, ya suhunya setiap hari ada kerja atau libur. Meskipun juga libur atau sakit, dia mengisi. Sehingga kami tahu suhu tubuhnya pada hari itu, siapa saja yang datang. Apa Google Form. Kami juga lihat kalau dia misalnya cuti atau libur, dia keluar kota, tahu juga. Dan kamu juga punya tes dikit, namanya screening. Nah ini screeningnya. Nanti dimodifikasi Bapak Ibu sekalian. Di KMK yang baru juga ada juga screeningnya. Bapak Ibu sudah dapat bisa modifikasi. Kami lihat nih sambil kita juga relaksasi, kalau Anda nanti mengisi ini, kalau Anda 0 sampai 2 ya Anda sedang tegang. Silakan relaksasi, cari hiburan, jangan lupa tersenyum. Kalau 3 sampai 5 skornya, ya mungkin silakan tambah stamina, kekebalan tubuh, makan, minum, istirahat. Kalau jika 6 sampai 12 ya Anda harus periksa, ya dokter umum konsultasi dulu. Tapi kalau nilainya 13-20 ya Anda harus periksa. Nah ini kami juga pantau setiap hari, jumlah poinnya berapa. Bersyukur seperti contoh ini hampir 73%, ya mereka hanya stres saja, ya pasti pekerjaannya tinggi, kemudian dengan COVID juga banyak stres normal, ya tinggal suruh bersenyum saja. Nah kita lihat di KMK, ya ini juga ada instrumen assessment yang bisa ada modifikasi, ya kemudian Bapak Ibu sekalian bisa lihat resikonya, resiko besar kecil, ya ini lihat ini pemaparan, ini penilaian juga. Kalau risiko besar tidak boleh pekerjaan, dilakukan rapid test. Kalau risiko kecil diperbolehkan kerja. Kalau diperiksa demikian. Nah, kita tinggal mengikuti alur-alurnya ini. Tidak saya terangkan, muka-muka nanti Bapak punya waktu untuk mempelajari tentang KMK ini. Pemeriksaan suhu tamu, kalau di bawah 37 bagaimana? Maaf. 37 silakan mengisi form. Masuk atau risiko kecil silakan masuk. Kalau ada risiko besar ya tidak masuk dulu. Coba dicek lebih lanjut. Kalau 37 ya kasih ya. Ini juga presentasi kalau Anda bisa melihat harus laporannya nanti kita baca ya. Sebetulnya memang waktunya banyak juga sih kalau kita mau bicara satu-satu, tapi karena terbatas juga kita akan memberikan praktek. Nanti boleh juga bertemu dengan Pak Ruby nanti ya. Saya akan coba bantu Bapak Ibu sekalian kalau bisa kesulitan memahami tentang ini ya. Kemudian ingat, protokol sebelum dan setelah sebelum kerja, seperti kami katakan, ini wajib masker. Kalau perlu memang kacamata, face shield, dan topi jika kalau berisiko tinggi. Wajib cuci tangan, bisa sabun, sanitizer, dan wajib physical distancing. Gunakan APD tempat-tempat tertentu, silakan. Dan ingat, higien adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan stamina tubuh, bisa ekstra makanan, vitamin. Saya ingatkan juga kita perlu peregangan sedikit, olahraga dan hiburan ya. Cari hiburan, banyak hiburan tadi sehingga kita bisa. Terakhir, yang penting juga kita harus mengupdate informasi terbaru tentang COVID. Jangan sampai kita juga tidak kepo ya, tidak tahu apa-apa, tidak tahu ya. Virus ini memang menarik, membuat kita menjadi lebih baik ya. Nah, Anda lihat tadi dari rumah harus jaga kesehatan, pastikan sehat, di perjalanan gunakan masker, jaga jarak, tidak menyentuh muka, bagaimana harus saja bagaimana, kemudian di tempat kerja Anda nyaman karena tidak beresiko pekerjaannya, saya nanti cuci tangan, saya kerja jarak, tempat saya dibersihkan, lingkungan saya dibersihkan oleh perusahaan, saya aman, sehingga nanti pulang di rumah Anda tidak bawa oleh-oleh. Ya. Sebelum masuk rumah harus mandi, ganti baju, kemudian bersihkan alat-alat yang dibawa, dan jangan lupa meningkatkan daya tahan tubuh.
Ya, ini contoh bisa dibaca semua. Memang awal kita lakukan suhu tubuh. Ini memang screening paling awal yang mudah. So, kalau di atas 38, 3,5 ya tadi apakah ada boleh masuk atau tidak. Rajin cuci tangan, menjaga kebersihan ruangan, lingkungan kerja, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, ini contoh-contoh APD ya, silakan. Ada kacamata nih di rumah sakit ya, pakai masker. Memang maskernya kalau memang di rumah sakit pakai masker bedah dalam tanda petik atau N95. Tapi kalau masyarakat luar yang tidak berisiko sekali, memang bukan masker kain, cukup juga untuk menolong. Ya, bagaimana ini cara APD, alat pelindung diri, pakai face shield untuk memeriksa, kemudian di pabrik pakai topi, sarung tangan dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Nah, skill keterampilan dibutuhkan. Baik Ibu sekalian, ya tadi kita teori, tapi kita juga perlu keterampilan. Bagaimana cuci tangan yang baik dan benar, Bapak Ibu tahu. Kelihatannya hanya mencuci tangan. Cuci tangan itu adalah bagaimana membersihkan seluruh lapangan di dalam tangan supaya tidak ada kuman. Kadang saya melihat juga, meskipun saya di rumah sakit, mereka juga hanya basah tangannya. Cuci tangan nanti kita akan ajari juga nanti, dan perlu 20 detik karena kuman ini akan hilang dalam 20 detik. Kalau cuci tangan cuma 5 detik ya percuma, kumannya tidak hilang untuk COVID. Bagaimana etika bersin, batuk pun juga harus diajari. Kita sepele, hingga gitu. Ya, di WA ada bersin yang tidak bisa dipukuli, kelihatannya. Tidak ada orang bersin yang bisa nahan ya, tapi harus pakai masker. Pemakaian dan pelepasan APD, sepele. Hanya melepas daripada masker. Tapi kalau masker Anda buang di keranjang sampah, Anda tidak gunting, mohon maaf, nanti dibersihkan, bisa dijual, kasihnya orang yang lain. Bagaimana? Atau Anda melepas masker, pulang dari bekerja, Anda pakai masker, tidak dicuci juga, dilepas, ternyata ada kuman, Anda akan nulari. Ya. Pengaturan jarak kerja, meskipun ini sepele, tetapi kalau nggak dibiasakan, tidak di atas biasa skillnya, yang pasti akan berisiko. Kemudian yang baik kita membaca internet, teknologi baru, komputer dan spasi ya. Sekarang kita sudah mulai pakai webinar seperti ini. Tadi bagaimana tadi Pak Samrat dengan Bu Wahyu kalau tidak salah ya, interaksinya dengan video, diunggulin pendidikan dan sebagainya. Tapi juga ini perlu diajar loh, keterampilan untuk manajemen stres ya. Kita tuh stres ya. Bagaimana bekerja supaya aman, kita nggak risiko dan pulang tidak bawa oleh-oleh ya. Nah, perlu kebersamaan. Artinya tidak hanya 1-2 orang aja. Mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini ya tidak banyak, tetapi cukup bisa menjadi trigger bagi orang lain. Tapi kembali perlu kebersamaan, perlu ditularkan ilmu ini. Kalau tidak sama aja, Bapak Ibu sehat tetapi tetangga sebelah Anda juga kena akan berisiko, bukan kata apa-apa. Waktu juga konsentrasi, maka diperlukan apa? Kalau Anda perlu besaran waktu konsentrasi semangat menjadi karakter budaya, perlu pendidikan dan latihan. Perlu, kalau hanya cuma mendengarkan, memang oh ya saya harus begini. Tetapi kalau tidak ada kebersamaan, tidak dilatih, ya akan hilang. Contohnya nih ya, cuci tangan, sepele nih, harus minimal 20 detik. Bagaimana telapak tangan, punggung tangan, kemudian Anda lihat sela-sela jari, di antara itu kuku, ibu jari, dan di antara kuku ada. Nah, Anda tidak melakukan seperti ini, seperti WHO ya, kamu yang berisiko tinggi. Batuk juga ya, cara batuk gunakan lengan tutup ya atau gunakan masker ya. Waktunya habis. Ya, saya akan coba invasi dibutuhkan. Anda perlu pengetahuan ulang, penambahan rekayasa. Bagaimana supaya tadi ada perlu partisi penyekat. Tadi ventilasi yang bagus juga, wastafel tadi diberikan supaya sering cuci tangan. Ya, supaya artinya apa kalau kena dengan kontak yang lain Anda kan tidak kena. Tempat sampah limbah harus dicarikan. Dan ada injury control, komputer IT kalau bisa mulai sekarang bekerja dengan WiFi, dengan telepon dan sebagainya, sudah beri resepsi. Perlu diskusi grup, perlu studi banding dengan yang lain. Kalau nggak bisa kita, tidak ada yang mengarahkan secara benar, ya pasti akan terjadi bias. Bukan harus seperti perusahaan besar dan sebagainya, tapi kita perlu khususi. Nah, contoh-contohnya ya, bagaimana Anda lihat bawaannya, Anda pakai bilik-bilik dilihat supaya tidak kontak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga kalau sekolah juga pakai paru, ini aku kita berikan septik, cuci tangan. Nah, kembali bahwa kita ini di dalam badai yang besar, badai yang sama, tapi kita itu kapalnya berbeda. Bukan kapal yang besar pasti kuat, belum tentu. Bukan kapal yang kecil ini yang pasti akan oleh, tidak. Tergantung daripada satu kapalnya dan kedua orangnya. Orang ini harus mempersiapkan diri. Ya. Nah, terakhir kesimpulan,
bahwa iki perusahaan atau kesehatan pekerja itu perlu peningkatan penyesuaian lebih tentang 3P, pengenalan, pengendalian, tujuannya melindungi pekerja, melindungi perusahaan kita, melindungi masyarakat pengguna kita, keluarganya, dan melindungi masyarakat. Caranya, bekerja dalam lingkungan kerja yang meningkatkan kesehatan di masa COVID, dan meningkatkan derajat kesehatan. Oke, saya tambah 2 slide ya. Nah, bagaimana ini usulan? Perlu adanya disaster plan di perusahaan investasi Bapak Ibu sekalian. Apa itu disaster plan? Suatu rencana kontingensi, skenario jangka pendek menengah kalau sekiranya ada COVID. Dulu rumah sakit kami, rumah sakit sambil semuanya bicara tentang kebakaran, bicara tentang bagaimana gunung berapi, gempa, sampai sekarang kuman. Kumannya pengaruh. Sebab kalau kita hanya bisa disaster plan, tapi kalau berpanjang menjadi krisis plan. Artinya apa? Ekonomi kita juga harus kita pikirkan. Ya, bagaimana perusahaan sewaktu-waktu bisa tutup 2 minggu. Nah, harus apa? Awal-awal perawat kami bilang, hore, kita tidur nyenyak di rumah. Tetapi kalau di lama-lama juga bagaimana penghasilannya akan datang. Kita perlu pikirkan ke depan. Penggunaan teknologi canggih, berbasis komputer, dari SDM, harus kita latihan. Bagaimana kita mulai latihan. Kemudian pemantauan rutin kesehatan, tapi dengan screening, dengan form-form, kemudian koordinasi dengan dinas terkait, jika ada yang sakit juga, dan kembali terakhir, kepatuhan mentaati protokol kesehatan, ya, wajib masker, sering cuci tangan, jaga jarak, meningkatkan tubuh, makan bersih, tidur, dan pola hidup bersih, individu dan lingkungan. Oke, terima kasih. Ini Anda bisa baca sekalian, Bapak Ibu sekalian. Boleh saya sedikit untuk oke. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat jadi KMK, ini ILO, ini COVID, Bapak Ibu bisa baca semuanya. WHO. Tidak ada yang salah semuanya. Bagaimana kita menjalankan, ini dilakukan disaster plan. Nah, kalau Bapak Ibu punya disaster plan-nya, tinggal dimasukkan, dijalankan. Oke, dan terakhir, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Ini tim materinya masih banget ya. Ini duet antara Pak Samrat dan dokter Andean ini materi yang kalau tidak kita perhatikan dengan baik-baik nggak akan paham dengan matang. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune untuk terus berdiri duduk di depan kamera untuk memperhatikan. So untuk menyemangati kita sore hari ini, kita coba biaya dulu sebelum kita masuk ke Q&A ya. Bagaimana Q&A kita? Pekerja datang bugar, kita sebar, ora ambiar, pulang berbinar. Kita nggak ambiar, tapi pulangnya berbinar, gitu ya. Jadi kita kan intinya itu pada saat bekerja atau hidup itu kan untuk membawa kebaikan yang paling pertama untuk diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Nah, lanjuti dari apa yang disampaikan Dr. Tandean. Sekarang kita ada di Q&A sesi pertama ini. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sesi chat. Yang pertama itu ada dari Bapak Paskalis. Ya, itu pertanyaan yang pertama, untuk kegiatan desinfektan pada umumnya bersifat residu atau kontak. Jika residu bertahan berapa lama? Terima kasih. Kemudian masih dari Bapak Paskalis juga. Pertanyaannya, selamat siang. Saya mau bertanya, umumnya di era new normal, perusahaan sudah menerapkan deklarasi kesehatan kepada karyawan dan visitor. Menurut Bapak, apakah dengan deklarasi kesehatan yang harus diisi dalam suatu formulir itu dapat membantu dalam pengendalian COVID-19? Oke, silakan dokter. Yang pertama tentang Pak Pascal ya, Pak atau Ibu nih? Bapak Paskalis. Kalau ya, nanti mohon revisi. Ya, bagaimana dengan residu memang? Kita
kalau kita melihat patofisiologi artinya kuman COVID itu ya, kuman COVID itu menular lewat droplet percikan. Bisa saja kita juga bisa kita lakukan suatu pencegahan supaya kuman itu atau virus itu mati dengan namanya desinfektan. Ya dulu pernah ada bilik desinfektan, tapi itu jadi salah, harusnya bilik antiseptik. Antiseptik itu juga membunuh kuman, tetapi aman buat kulit tubuh kita. Nah, kalau kita melihat di beberapa jurnal, ya memang mereka bertahan juga banyak. Ada yang di kayu, ada yang di aluminium, ada yang di plastik, semua punya kriteria khusus. Nah, industri Bapak Ibu sekalian itu juga punya spesifik. Biasanya paling mudah kita bicarakan di rumah tangga dengan, maaf saya sebutkan merek, Dettol, itu bisa satu tutup botol besar di dalam sekitar 5 liter bisa untuk membersihkan. Rumahnya di daerah mana. Cuma kita harus mengingat juga dengan barang-barang atau residu tadi apa. Karena saya takut juga, misalnya komputer kita setiap kali kalau dibersihkan dan basah, memang rumahnya hilang, tapi komputernya rusak, basah. Demikian juga dengan spesifik tadi, Bapak Ibu alat tadi. Residu itu bisa yang bertahan sampai 5-8 jam, bisa bertahan sampai 1 minggu, tergantung dari juga desinfektannya. Sebetulnya mudah kalau kita mau bilang, kita bom pakai Prisep, pakai yang lain, pasti hilang, tapi itu korosif, pasti nanti basah. Nah, kita harus spesifik sekali untuk menentukan itu. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian memang masih boleh, nanti kita dengan panitia atau dengan saya boleh nanti coba saya bantu. Tapi kembali ya harus belajar bersama juga, karena tadi alat atau bahan Bapak Ibu sekalian itu spesifiknya bagaimana. Kita menghilangkan kuman setuju, tapi nanti berisiko pada alat dan bahan itu kan juga sayang. Harusnya alat dan bahan, alat kesehatannya bisa bertahan 3-5 tahun, kita cuci dalam COVID ini 3 bulan hilang, ya sama produksinya nanti kan juga bukan. Mungkin itu ya Pak Paskalis ya, saya bisa membantu jawabannya. Moga-moga bisa puas. Yang kemudian yang kedua tadi tentang dengan siapa? Bapak Paskalis. Pertanyaannya soal kegiatan itu tadi sudah ya. Kemudian menurut Bapak apakah dengan deklarasi kesehatan yang harus diisi dalam suatu formulir itu dapat membantu dalam mengendalikan COVID? Ya, setuju. Seperti kata Pak Samrat juga, perlu kita komitmen. Karena bersamaan tadi, kalau kita tidak punya komitmen yang sama, bersama-sama, karena COVID ini adalah membuat sekarang kita jadi bersama-sama menjadi satu keluarga besar. Bukan saya saja yang aman, tetapi kita keluarga besar. Keluarga besar itu juga keluarga besar di dalam di rumah, di perjalanan, dan di perusahaan tersebut. Komitmen itu penting sekali, saya setuju sekali. Karena kalau tidak ada komitmen, kita tidak bisa. Kalau kita bicara tentang hygiene, maka kita bicara tentang namanya penilaian. Kita bisa mengingatkan kepada yang tidak berkomitmen untuk komitmen. Bahwa instansi kita, perusahaan kita ini tumbuh besar, bergerak bersama, dan hidup dari kita bersama. COVID ini menunjukkan kebersamaan yang tinggi buat kita. Kita aman, seperti 5R-nya bagus dan sebagainya, dia COVID selesai, tidak ada penggantinya. Maka kita juga berisiko di perusahaan kita ke depan. Saya yakin pasti bahwa kita itu hanya gagap sekarang. Ya nanti setelah kita bersama-sama, kemudian kita melakukan pelatihan, dan kita punya semangat yang sama, saya yakin bahwa kita bisa melampaui ini. Apalagi saya yakin juga bahwa kita orang Indonesia juga inovasinya, kreatifnya tinggi sekali. Banyak hal yang di Menkes itu, ya bagaimana ventilator, kita rapid, ya semua sudah mulai, kita bisa bikin obat-obat itu dan sebagainya. Bagaimana kreatif? Saya setuju, kita dukung bersama. Memang perlu evaluasi juga. Tidak setiap kali kita ketemu kita ekspor. Maka kita juga melihat jurnal-jurnal yang terbaru. Saya seperti itu, saya setuju komitmen. Memang komitmen itu mencatat. Kemudian kalau kita bicara dengan hygiene perusahaan yang hari ini kita fokuskan, bagaimana kita menilai. Tujuannya apa? Bagaimana lingkungan kerja kita aman, kemudian bagaimana pekerjanya itu meningkatkan derajat kesehatannya, dan kita tidak sakit, dan produktif kita untuk perusahaan bersama baik. Oke, mungkin bisa bantu sekali. Ya.
Ada yang lain, Pak Ruby? Baik, thank you dokter. Jawabannya memang betul kita perlu ada dokumentasi ya dok ya. Kalau enggak ya kita kalau hanya lisan doang kita nggak tahu dari mana. Ada dua pertanyaan lagi dok untuk sesi pertama. Yang pertama ini dari Ibu Maria Christina. Itu pertanyaannya dok, Menkes sudah memutuskan biaya rapid test maksimal 150.000 tapi Jogja masih 300.000. Ini memang dilema dok sebenarnya. Untuk situation kalau bahasa Jawanya ini bahasa bagaimana regulasi rumah sakit supaya sejalan dengan keputusan pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat? Ya, ini juga gampang-gampang susah menjawabnya ya. Yang menjawabnya gampang, tapi susah menjalankan. Nah itu dia dong, kita butuh yang ahli. Ya, kalau saya sebagai seorang pemimpin manajemen, ya saya harus mematuhi regulasi. Apapun kita bekerja di suatu instansi, apalagi suatu negara, kita perlu dengan aturan. Ya, aturan itu sudah tegakkan. Kalau aturan tidak tegakkan, ya nanti akan semua akan mempengaruhi yang lain. Saya setuju bagaimana kita penyesuaian, bagaimana kita komunikasi dengan pasien. Ya mohon maaf, kalau kita kulaan kemarin 250, besok dijual 150. Kalau cuma punya satu nggak apa-apa, rugi 100.000 Bu. Tapi kalau saya sudah kulaan 1 karton misalnya, bukan kami itu menimbun, tetapi mencegah, ya kan? Supaya kalau beli banyak kan juga pasti otomatis risikonya banyak. Tetapi kalau harganya nggak nyampe, ya kembali. Kami atau sebagai manajemen, ya berkomunikasilah dengan baik. Bahwa harganya sekian memang sekarang, tetapi kami usahakan untuk dengan kulaan yang lama atau kulaan yang baru. Dan juga memang bahwa dengan angka 50.000 juga, kita harus berpikir lagi membuat unit cost. Karena tidak hanya rapid test saja, bagaimana kita juga alat pelindungnya, bagaimana kita pakai listriknya, bagaimana kita juga membiayai karyawan dan sebagainya. Itu kan risiko-risiko yang dilakukan. Tapi setuju, regulasi yang dilakukan oleh pemerintah memang kelihatannya pahit. Tapi kita sebagai institusi atau sebagai perusahaan, kita harus mengikuti apa yang dilakukan pemerintah. Salah satu untuk menjembatani sekarang adalah komunikasi. Kalau tanpa komunikasi nggak bisa. Nanti kita juga tidak ada kepercayaan antar dengan masyarakat. Ya. Memang semuanya menelan pil pahit, ya. Artinya bahwa tidak ada yang sakit, tetapi ya memang kita di dalam fase transisi ini, fase COVID yang baru ini memang harus mengadaptasinya. Begitu ya, Bu Maria. Kemudian yang lain ada satu pertanyaan lagi dok, kita punya waktu 2 menit. Sebelumnya saya mau memberikan informasi kepada teman-teman peserta. 15 jam 3:15 kita akan ada interaktif. Nanti admin akan unmute semua. Nah, teman-teman silakan bertanya langsung dengan para pemateri. Jadi interaksi langsung ya. Jadi tapi nanti mari mengedepankan kita berbicara. Jika sudah menyampaikan duluan, kita mendengar. Dan di sini juga saya mengencourage peserta jika ada masukan, ada selain pertanyaan, ada masukan atau ada pengalaman yang mau dibagikan, nanti silakan berbicara supaya kita interaktif lebih hidup seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama itu ada dari Dr. Didi Heksamarsia. Ini dokter dari RS Cilacap, Santa Maria dok. Beliau kemarin sudah ikut K3RS. Beliau bertanya, selamat sore, mau bertanya untuk pemeriksaan kesehatan atau MCU berkala bagi pekerja nakes, sebaiknya periode waktunya berapa lama dokter, misalnya 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali. MCU berkala ini, kalau boleh secara spesifik dokter, apakah harus rapid dan non-sensorak? Ya, terima kasih Dr. Dini ya. Atas pertanyaannya, pertanyaan yang baik ya. Memang sih sebetulnya kalau kita bicara medical check up buat karyawan, instansi kita seluruhnya memang ya menyesuaikan dengan budget, menyesuaikan dengan kebijaksanaan daripada instansi kita. Biasanya kalau medical check up itu 1 tahun sekali untuk melihat suatu yang sifatnya umum. Kemudian khusus memang perlu 3 bulan sekali tempat-tempat yang berisiko. Atau memang kalau karyawan atau staf kita dalam poliklinik kesehatan di perusahaan kalau ada,
mengalami gangguan. Maka kembali ke kita dari higien perusahaan, kita periksa dan kita perlu check up yang spesifik ke sana. Mungkin pertanyaan ini tentang rapid test ya, tentang COVID ya. COVID itu perlu enggak? Menurut saya juga kembali ya, bahwa perusahaan sekarang juga memang ada yang meningkat omsetnya, tapi ada juga yang turun, dan kebanyakan mungkin hampir 60% memang kembali stagnan ya, turun sedikit semuanya. Kita memang perlu kebijaksanaan di perusahaan atau di rumah sakit apakah yang harus dilakukan. Biasanya kalau kita mau win-win solution komunikasi dengan karyawan staf kita, ya kita pertama adalah screening. Di tempat kami kita melakukan screening. Setiap pagi bikinkan Google Form sendiri, bagaimana mereka itu melakukan screening masing-masing, dibebankan kepada kepala-kepala masing-masing untuk komunikasi dengan manajemen atau pemilih. Screening itu memang sederhana, tetapi perlu kejujuran. Dan kita evaluasi setiap 2 minggu sekali. Kalau tidak ada masalah, ya mari silakan teruskan 2 minggu lagi. Karena tadi inkubasi COVID ini kan sekitar 7-14 hari. Kecuali ada masalah. Kalau ada masalah, ya perlu kita periksa. Apakah perlu harus rapid dan non-senturak? Tadi kembali. Kalau dia screeningnya itu beresiko tinggi, ya kita rapid. Tapi kalau dia tidak berisiko, ya kita nggak ada masalah, kita lihat sama. Tapi perlu kejujuran. Medical check up, pemeriksaan berkala, penting sekali di masa COVID ini. Tapi tidak harus selalu periksa dokter, tidak harus periksa laboratorium, tidak harus urusan. Kita akan selalu evaluasi. Dan kembali, COVID ini adalah hal yang baru bagi kita. Saya yakin kita gagap, tapi dalam waktu dekat ini, kita pasti punya inovasi-inovasi yang lebih baik. Ya, dalam perusahaan memang mungkin kita tadi menciptakan namanya disaster plan. Bagaimana skenario rendah, sedang, dan berat kalau perlukan. Tujuannya apa? Supaya perusahaan kita tidak kolaps, dan kembali nanti tidak krisis kalau finansial kita juga tidak kena. Begitu, mungkin Dr. Dini yang bisa saya jawab. Moga-moga bisa memuaskan. Oke. Terima kasih dokter. Ini jawaban yang sangat menarik gitu dokter. Terima kasih. Kiranya nanti untuk teman-teman juga yang bergerak di bidang kesehatan bisa lebih mendapatkan informasi yang lebih baik. Oke, ini kita mau masuk ke sesi kedua. Saya sudah mengizinkan teman-teman untuk unmute diri sendiri. Ya, tapi sebelumnya ini Bapak Irawan Saviono sudah dari tadi raise hand. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Irawan Saviono? Silakan, langsung saja. Ya, Mas Ruby, bisa dengar suaranya? Ya, sudah. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Ruby dan juga dokter untuk kesediaan untuk memberikan saya kesempatan menyampaikan suatu opini sebenarnya sih, dan juga pendapat pribadi. Berdasarkan presentasi, kebetulan saya bekerja di suatu perusahaan di Cilacap, dan kita itu sudah melakukan proses seperti screening test dan juga sampai juga dengan rapid. Saya sendiri pengalaman sampai 5 kali rapid, dan juga ya hasilnya non-reaktif, dan juga kita juga melakukan data per hari sampai setiap harinya kita mengisi data pribadi kayak gitu tentang kesehatan diri sendiri. Itu adalah langkah preventif dari perusahaan untuk memerangi COVID-19. Namun sangat disayangkan karena ketika kita itu keluar dari area kantor, kita melihat bagaimana banyak warga yang memang tidak sadar untuk melakukan antisipasi diri. Dalam arti seperti ini, kita ambil satu simpelnya. Ketika di Indonesia ini lagi musimnya main sepeda, orang Indonesia kan sebenarnya supaya melatah ya, maksudnya dalam arti kalau ada orang ini pasti semua bakal ikutan. Saya lihat juga banyak yang memang tidak memakai masker, dalam arti hanya memakai seperti faceless seperti ini saya ambil contoh. Nah, sedangkan menurut data WHO sendiri itu yang sebelumnya penyebaran COVID itu tidak bisa melalui udara, sekarang kan bisa melalui udara. Dan berarti kan itu partikelnya sangat kecil, sehingga kalau dia mungkin tidak memakai masker mungkin karena sesak, jadi hanya memakai ini. Yang ingin saya sampaikan, apakah prosedur memang memakai facelift ini ketika kita berolahraga itu adalah pilihan yang tepat seperti itu.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat juga menyambung yang tadi, berdasarkan presentasi itu kan sekarang yang pasien komorbid dan non komorbid kan hampir imbang seperti itu. Jadi semua orang itu cenderung beresiko untuk terkena COVID-19. Nah, berkaca dari itu, kalau kita lihat sebetulnya kan kayak di Vietnam sendiri kan sampai sekarang aja hanya 4 terkonfirmasi COVID dengan total seluruhnya adalah 370. Sangat berbanding jauh dengan Indonesia yang di mana sampai puluhan ribu seperti itu kan, yang sekarang udah masuk tertinggi di Asia Tenggara. Nah, berarti ini kan sebenarnya ada kesalahan prosedur menurut saya pribadi dalam arti pemerintah dan juga warga dalam menyikapi data COVID seperti ini, menyikapi wabah seperti ini. Itu bagaimana pendapat dokter dan narasumber yang lain terkait hal ini? Apakah kita tuh memang tepat untuk new normal atau enggak? Karena kalau menurut saya sih new normal ini sebagaimana itu hanya bahasa politik lah kalau menurut saya. Karena aslinya kita tuh herd immunity, artinya yang kuat bakal sehat, yang enggak ya udah sakit, kayak kita flu kayak gitu kan. Kalau kita kuat ya orang sekitar kita flu ya kita tetap sehat. Tapi kalau kita yang lemah, orang sekitar kita flu ya kita bakal kena flu juga seperti itu. Ya seperti itu sih pertanyaan saya dan juga pendapat, mohon ditanggapin. Oke, ya terima kasih. Mungkin sekalian kita buka share sekalian ya Pak ya. Nanti kita diskusi bersama-sama. Boleh Anda unmute ya. Saya menanggapi juga untuk Pak Irawan ya. Yang pertama, saya secara kompetensi saya sebagai seorang dokter ya. Saya seorang dokter, kompetensi saya akan lebih atau juga dengan hari ini kita bicara tentang K3, apa yang saya bisa mampu berikan, akan saya berikan. Memang kalau kita bicara tentang hal di luar itu, mungkin bukan kompeten saya. Mungkin nanti kalau bicara kebijaksanaan, nanti mungkin Pak Amin bisa bantu. Kalau itu bicara tentang bagaimana asosiasi, biar asosiasi yang membahas. Tapi akan bahas tentang face shield, memang. Sebetulnya kembali bahwa sekarang yang saya akui memang bahwa WHO kemarin juga baru mempertimbangkan, yang saya lihat jurnalnya. Saya cari jurnal WHO resminya, masih belum mengatakan kepastian, masih consider mempertimbangkan. Artinya kita juga sebagai tenaga kesehatan, kita juga dipertimbangkan juga kemungkinan resikonya bila kalau memang mungkin terjadi. Lewat udara ya pasti, tetapi bagi masyarakat umum, masker kain itu sudah juga mencegah penularannya. Ya, sebab kita juga tidak tahu, meskipun tadi saya bicara OTG 85% tidak tahu, tapi kalau kita pakai masker, kemudian kita jaga jarak, memang kalau idealnya 1,5 sampai 2 meter, ya kita tidak masalah. Goes tidak pakai masker, karena ada yang pasti, kita juga pasti kalau masker olahraga juga sesak, dicopot, pakai face shield. Tujuannya apa? Kalau kita berbicara dengan orang lain, dan kalau kita menjadi seorang OTG, menularkan, kan kayak kita akan juga kepada orang lain. Maka kita juga edukasi kepada sparring-partner kita. Kalau gue bareng-bareng dan dia OTG dan OTG tidak tahu juga, dia tidak pakai masker, tidak pakai face shield, ya kita kan beresiko. Maka memang sih sebetulnya goes yang bagus adalah kalau Anda dengan keluarga yang yakin pasti keluarga tidak sakit, ya di tempat yang sepi tanda petik silakan goes yang baik. Karena olahraga itu penting. Kenapa? Dengan daya tahan meningkat virusnya juga hilang. Itu bicara goes ya, tadi dengan face shield. Jadi silakanlah. Ya, tapi kalau kita bicara tentang bertemu dengan orang yang pasti positif, ya kita berisiko tinggi sekali. Tidak dianjurkan. Ya. Karena apa? Juga kita melihat yang kebanyakan yang goes ini orang-orang yang muda, ya kelihatannya tadi kalau kita lihat fase sebelum saya 49 tahun, mereka daya tubuhnya tinggi, kita bersyukur. Saya setuju dengan herd immunity ya, tapi kita juga tidak mengharapkan bahwa kita semua bangsa besar ini bersama-sama, ya ada waktunya kita bisa melewati COVID ini bersama-sama dengan yang baik. Kemudian tadi kalau bicara tentang kembali apakah new normal dan sebagainya, ya bagi saya sementara ini ya, seorang dokter manajemen pejabat, saya akan bicara kompetensi saya saja. Mungkin nanti akan dibahas juga yang tempat yang lain atau orang lain yang lebih pasti. Itu ya Pak Irawan.
Yang penting sekarang kita berdoa bersama-sama buat kita semua, keluarga kita, masyarakatnya, kemudian perusahaan kita dan negara kita, supaya kita cepat lewati COVID ini. Ya, oke, itu Pak Irawan. Ya, terima kasih. Oke, gimana Pak Irawan? Apakah sudah terjawab atau ada pandangan lain sebelum nanti kita masuk ke Pak Samrat? Siapa tahu ada yang mau disampaikan Pak Samrat, pandangan dari Pak Irawan tadi. Oke, kalau ini tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya, artinya bicara tentang normal dan new normal, ya intinya adalah kita kembali pada diri kita sendiri, ya kita secara sederhana melakukan tindakan-tindakan yang positif dan secara protokoler, karena bagaimanapun juga bahwa new normal kita harus mengikuti perkembangan terbaru, walaupun hanya dianggap sepele, hanya cuci tangan atau mungkin pakai masker atau face, ini juga biasanya kalau kita tidak punya keinginan untuk menjaga diri kita sendiri, ya. Karena yang namanya pandemi ini tadi saya katakan bahwa tidak bisa dilihat. Kalau tadi dokter Jandian masalah OTG, nah ini OTG kan kita tidak tahu, ya kan, bagaimana dia positif atau tidak, dan paling kita harus komitmen untuk mentaati diri kita sendiri, yaitu dengan hidup bersih, ya, tetap menjaga jarak, karena itu sudah menjadi satu kebijakan, ya. Ini harapannya juga bagi masyarakat umum tentunya harus mentaati aturan itu, ya, walaupun itu hanya sepele. Ini yang harus kita komit lah sebelum wabah pandemi itu berakhir, ya. Ini harapannya itu, jadi semua harus komitmen, ya. Walaupun tatanan baru itu dianggap hanya sederhana, tapi kalau kita nggak komit juga, karena kita tahu bahwa serangan COVID pada kita yang mungkin penularannya, nah ini paling kita sudah menjaga dan juga jaga visi, ya, artinya kita tetap menjaga imun untuk mempertahankan kekuatan tubuh kita. Saya kira itu Pak Ruby. Baik, terima kasih Pak Samrat dan Dr. Tendian atas jawaban dan materi yang disampaikan. Sebenarnya begini Pak, ada yang menarik, menggelitik bagi kami sendiri, para pemerhati dan pelaksana K3. Tentunya kami dari perusahaan jasa atau lembaga yang sering memberikan sertifikasi, kami sering dihadapkan dengan para peserta atau orang-orang klien kami lah kurang lebih, untuk bagaimana pelaksanaannya K3 di lapangan ataupun lebih kepada kesehatan kerja secara umum. Jadi ada beberapa pertanyaan saya ingin sampaikan kepada Dr. Tendian dan Pak Samrat terkait dengan materi yang sudah dibagikan. Bagaimana pendapat atau pandangan dari bapak-bapak sekalian terkait kondisi yang ada sekarang? Contohnya dari manajemen resiko dan hygiene. Kondisi sekarang adalah ekonomi bentrok dengan kesehatan. Ini sudah pernah ditanyakan di salah satu podcast seseorang, itu seorang public figure. Mana lebih penting, ekonomi atau kesehatan dari sisi manajemen resiko dan juga hygiene-nya? Kalau misalnya dijawab kesehatan, lebih penting, bagaimana dengan ekonomi? Ada orang yang bisa mungkin mati pada akhirnya bukan gara COVID tapi miskin karena tidak ada uang makan. Ada orang juga bahkan terkena COVID, terutama tenaga kesehatan. Saya sangat ikut prihatin gitu. Oleh sebab ini, webinar ini juga dibuat supaya mengedukasi masyarakat, supaya ayolah mulai dengan budaya jujur. Jangan sampai membahayakan orang lain, terutama tenaga kesehatan. Nah, dari Dr. Tendian dengan Pak Samrat, bagaimana pandangannya Pak?
Monggo Pak Samrat. Kalau kita lihat dari secara ekonomi ya, artinya bahwa di dalam kita melakukan satu tindakan di suatu perusahaan, kalau kita melakukan satu kegiatan itu tentunya di dalam satu industri itu ada kaitannya dengan ekonomi. Tentunya nanti akan kita lakukan satu prosesnya supaya kita atur ya. Proses itu kan nanti akan menjadi sesuatu aturan di dalam setiap work session sehingga kita itu akan lebih efektif ya. Karena faktor ekonomi ini juga menyangkut tentang bagaimana orang cara bekerja, bagaimana orang itu melakukan kegiatan dengan supaya lebih aman ya. Tentunya kita juga harus secara ekonomi juga sesuai dengan peta dananya orang bekerja, peta kerjanya itu di aturan secara ekonomi. Tentunya dia akan mengurangi juga penularan ya di dalam proses interaksi. Saya kira itu Pak Ruby. Jadi untuk melakukan satu interaksi ini tentunya kita harus jaga dengan kaitannya dengan ergonomi. Saya kira itu Pak Ruby. Oke, terima kasih Pak Samrat. Kalau dari Dokter Tandean gimana nih? Ya, sebetulnya kalau saya bukan bicara saya tentang orang kesehatan, tetapi kita bicara tentang bagaimana masa depan bangsa kita sendiri. Karena tidak hanya hari ini, tapi kita bicara ke depan. Apakah bicara tentang ekonomi dulu atau kesehatan dulu? Sebetulnya memang titik pandangnya itu yang terjadi karena kita gagap pada hari ini. Hari ini saya yakin kita masih gagap semuanya. Karena COVID ini suatu yang baru. Kita lihat juga negara-negara besar juga gagap. Tapi saya percaya dari hari ke waktu bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tergantung bahwa kebersamaan kita semuanya untuk memecahkan. Memang kalau kita melihat dari sisi kelihatannya seakan-akan ekonomi lebih didahulukan. Tapi seakan-akan bahwa kesehatan lebih didahulukan. Atau kebalik, seakan-akan kesehatan dikesampingkan, ekonomi dikuatkan. Sebetulnya kita ini adalah suatu bangsa yang harus bersama-sama. Mari kita berkontribusi apa yang kita punya, bahwa kita itu menyeimbangkan. Saya yakin dalam waktu dekat, kalau kita bersama-sama, kita bisa menyeimbangkan semuanya. Dan kita bisa melaluinya. Kalau kita harus memilih, susah juga ya. Memang ekonomi penting, kesehatan penting. Kita nggak punya uang, kita juga kasihan, kita kasihan nggak bisa kerja. Itu juga sama seperti telur ayam. Kalau kita hanya berkutat di situ terus, maka kita hanya beropini, kita hanya hanya bahasanya berdebat. Tetapi kalau kita punya niat, punya baik, dan kita tunjukkan terus, pasti juga niat baik kita bisa. Saya yakin inovasinya banyak sekali. Seperti tadi Pak Irawan ya gowes tidak pakai masker karena sesek pakai face shield. Ya, tinggal bagaimana nanti caranya tidak bersama-sama. Yang penting kan sehat. Kecuali tadi saya gowes mau bertemu reuni. Nah, itu resiko tinggi. Kecuali sudah diperiksa semuanya. Saya yakinlah kita bisa melewati. Cuma nanti pertanyaan dari Pak Ruby juga, pilihan yang sulit. Saya pikir bukan kita milih ekonomi dan kesehatan, tetapi kita gagap belum imbang. Kalau imbang pasti semuanya. Tidak ada kita sebagai seorang ayah ibu mau milih anak yang satu atau anak yang kedua, sama saja. Kita pilih semuanya. Cuma saat ini kita punya prioritas mana yang kedepankan. Nah kalau kita bersama-sama, ya pasti bersama-sama kita bisa melawan COVID ini. Saya yakinlah kita bisa. Itu Pak Ruby. Oke, baik Dr. Tandean dan Pak Samrat, terima kasih. Pertanyaan lanjutan sebenarnya, karena kan kita perlu tahu teknis ya Dok. Jadi kita sama-sama paham bahwa kondisi yang terjadi ini ekonomi kita belum seimbang ya, masih sangat merangkak lah ya. Kemudian karena juga kondisi saya pribadi merasakan Dokter dan Pak Samrat bahwa ragu, bimbang untuk saya mau maju untuk bekerja produktif kembali di kantor untuk melaksanakan kegiatan kantor supaya ekonomi jalan.
Tetapi di lingkungan kita, masyarakat, majority itu belum peduli dengan bagaimana hidup berdampingan yang benar dengan COVID, sebagaimana yang disampaikan Pak Amin tadi. Satu sisi, saya takut keluar, hati-hati dalam bergerak, terlebih lagi klien-klien saya banyak rumah sakit, dokter, karena saya distribusi alat kesehatan. Kemudian, tapi kalau saya di rumah terus, tidak akan ada pemasukan juga, perusahaan juga mandek gitu loh. Karena itu kiat-kiat apa sih yang sebenarnya yang bisa Dr. Tandean dan Pak Samrat berikan ini untuk kami, terutama para pengusaha, UMKM atau bahkan karyawan, ada insight yang bisa membuat kami sebagai jembatan kami lah untuk bagaimana produktif kembali. Gitu. Oke, ya, saya dulu mulai. Ya, boleh. Kalau saya secara pribadi dan secara kompetensi yang saya lakukan, dan juga saya juga berdampak, saya seorang dokter juga, pasiennya juga berkurang, rumah sakit juga berkurang. Itu suatu risiko. Tapi kita harus bekerja. Maka saya mengatakan, kita wajib bekerja karena kita punya tanggung jawab terhadap pribadi kita, keluarga kita, dan juga negara ini. Maka kita bekerja. Yang harus kita lakukan adalah kita tadi kembali, kita bekerja dengan risiko yang tahu. Kalau di rumah sakit, kita pakai protokol kesehatan, harapan juga pihak ketiga, rumah sakit juga punya protokol kesehatan. Jadi kita bekerja dengan baik, kita mengikuti protokol, dan saat pulang, kita ketemu klien, kita tidak bawa oleh-oleh. Kalau dulu kita beli donat, beli pisang goreng, tapi sekarang hati-hati. Selain pisang goreng, kita juga bawa yang namanya mungkin kuman. Tapi jangan takut, kita tidak pasti akan sakit, kecuali kita tidak protokol kesehatan. Maka lakukan, bacalah protokol-protokol, banyak, yang pasti silakan, harus bekerja dan harus sehat. Saya pikir itu akan jadi imbang. Cuma kita mau mulainya dari mana, kadang itu. Nah, pertanyaan yang bagus banget dong. Ini saya mau coba lemparkan ke Pak Samrat nih. Pak, gimana kondisi pengaplikasian 5R dan kiat-kiatnya untuk masuk ke new normal ini dengan protokol yang tadi penjelasan yang dari Pak Dr. Tandean ini, gimana nih kiat-kiat 5R? Kalau kondisi normal sebelumnya kan kita paham dengan kondisi A, B, C, D yang ideal. Nah, sekarang tambah itu sendiri, sebelum new normal sekarang itu banyak sekali problem-problem dalam menyiapkan itu. Nah, tambah lagi nih Pak, tantangan baru. Gimana Pak kira-kira? Oke, mungkin saya bisa sedikit menekankan bahwa kita semua itu tidak mau terjadi suatu musibah seperti ini. Tetapi tuntutan hidup itu harus terus berjalan. Juga dikaitkan juga bahwa kita harus makan. Apakah kita itu harus tetap ada di rumah atau selalu di inkubasi, tidak boleh keluar, akhirnya bisa stres ya. Kita harus optimis. Artinya apa? Untuk menghadapi tantangan yang baru. Ya, apalagi kita jangan pesimis ya. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan baru itu tentunya kita ya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang istilahnya punya nilai tambah. Kalau kita hanya istilahnya apa ya, meratapi dengan kesusahan ini, tetapi kita harus bangkit, harus tetap produktif, tetapi dengan catatan ya mengikuti tatanan baru melalui protokoler yang harus kita lakukan, sehingga harapan ke depan kalau wabah COVID ini bisa berlalu, kita sudah siap. Artinya sudah ada energi untuk bangkit kembali. Jadi jangan sampai malah justru kita melakukan kegiatan yang tidak produktif. Tapi tetap kita harus bekerja, karena ini adalah tuntutan untuk hidup. Dan ini yang harus kita tekankan di sini, melakukan tindakan-tindakan yang positif, ya, sesuai dengan anjuran atau aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Di samping itu kita dukung juga dengan
pribadi atau individu kita masing-masing sadar bahwa hidup ini perlu tantangan, sehingga kita harus tetap berusaha untuk menyimpan peluru tenaga supaya begitu COVID ini berlalu, kita itu sudah bisa lari kencang daripada kita itu tetap tidak berdaya angkatnya. Nanti akan terus grafiknya turun, tapi kita harus terus naik. Ya, artinya optimis untuk selalu positive thinking bahwa kita lakukanlah hal-hal yang positif, terutama tindakan walaupun 5R itu sebelum terjadinya pandemi ini kan kita lakukan ya. Nah, baik, jadi itu harus kita tetap lakukan. Jangan sampai yang sudah kita lakukan, sudah kita perbaiki, kita tinggal. Ini yang malah justru negative thinking. Hari ini tetap kita positive thinking untuk menghadapi, memerangi pandemi ini supaya begitu COVID berlalu kita tetap kuat dan produktif. Ini yang harus kita lakukan. Jadi optimis. Itu Pak Ruby. Jadi barangkali ini menjadi satu tambahan. Oke, thank you. Dari teman-teman peserta, Bapak Ibu, apakah ada tanggapan? Kita minta 1-2 tanggapan dari Bapak Ibu terkait. Saya percaya bahwa Bapak Ibu ini kan punya background masing-masing dari teman-teman UMY, Poltekkes, kemudian ada juga dari UTY, ada mahasiswa, ada karyawan, ada pebisnis, punya background masing-masing yang pasti mengalami kendalanya masing-masing di tempat kerjanya, di industrinya dan sebagainya. Nah, ini saya sudah izinkan untuk teman-teman untuk unmute. Kalau memang belum bisa unmute, raise hand, nanti kami akan unmute dari sini. Itu atau chat saja untuk kami bantu. Saya minta tanggapan dari teman-teman, kita interaktif. Ya, ini dari Ibu Maria Crispina. Ibu monggo di unmute. Ya, sudah monggo Ibu Maria Crispina. Baik. Ya. Saya dari Sumber Baru Furniture mau tanya kepada Pak Samrat. Oh, dari sisi manajemen risiko. Baik. Nah, ini dilema dari sisi perusahaan ketika mungkin selama 4 bulan, sudah hampir 5 bulan mungkin ya, syarat telah untuk segala sesuatu terkait dengan proyek itu pasti terkendala regulasi, terkendala jarak, dan terkendala mungkin anggaran pemerintah yang memang semuanya terkonsentrasi untuk penanggulangan COVID. Nah, saya pengen mendengar dari Pak Samrat di MAK ini ya, yang Pak Samrat kelola. Kebetulan Pak Samrat mungkin juga MR di sana. Bagaimana supaya perusahaan itu tetap bisa berjalan ketika menghadapi resiko penurunan omset, tetapi juga kita bertanggung jawab terhadap sekian ratus orang yang tetap harus dihidupi gitu. Nah, ini supaya karyawan ini tidak berdampak terlalu banyak, mungkin potongan gajinya banyak, atau mungkin mengalami PHK, atau unpaid leave, atau seperti apa. Nah, manajemen resiko seperti apa yang harus kita kelola supaya ya kita tidak terlalu banyak menimbulkan masalah bagi orang lain, seperti itu. Demikian Mbak Samrat. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya juga cukup berat ini. Cukup berat ya. Artinya setiap usaha ya kan tentunya harus sudah bisa mengelola secara umum ya, baik secara finansialnya ya, dan juga paham risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Yang namanya risiko itu kan kita tidak bisa tebak ya, tidak bisa kita harus ini akan terjadi, tidak mungkin, karena biasanya yang namanya kejadian itu bagaikan kalau kita pernah main jelangkung ya, datangnya tidak diundang, pulangnya minta diantar ya kan, diantarnya itu yang perlu biaya
Ya kan? Tapi kalau kita tidak merencanakan dari awal, tetapi kemampuan untuk merencanakan itu tentunya ada batasnya. Ya, batas itu kita juga harus mengestimasi kira-kira kemampuan perusahaan, umpamanya gini. Setiap perusahaan seharusnya atau kegiatan harus mencadangkan dana anggaran, ya. Tapi ini juga harus dikontrol terus. Input dan outputnya ini harus imbang. Kalau inputnya lancar ya, tapi sebetulnya kejadian ini bukan terjadi pada semua hanya di perusahaan Anda, tetapi MAK juga sama lah. Ya, semua proyek-proyek seret. Tapi ya syukur karena wabah ini kan butuh juga alat medis ya. Jadi tapi secara nasional memang penurunan market turun. Tapi alhamdulillah ekspornya cukup menggembirakan. Tetapi ini juga tidak cukup untuk menghidupi sekian karyawan. Tempat kita kira-kira ada 700-an. Ya. Tetapi dengan estimasi tahun sebelumnya itu memang sudah ada dana anggaran. Tetapi permasalahannya dana anggaran itu anggaran cadangan itu bisa dipakai berapa maksimal? Mau dihitung lewat semesteran atau triwulan. Nah ini kalau ini grafiknya, ini kalau 1 triwulan masih aman dana cadangan. Terus triwulan kedua ini agak menipis kalau inputnya tidak ada, ya kan? Karena marketnya kan lesu karena ada pandemi ini. Ya. Ini perlu juga prepare. Tapi prepare itu bukan hanya pada satu finansialnya saja, tetapi meyakinkan di dalam satu organisasi itu sendiri, yaitu berkomunikasi dengan seluruh personil yang ada di dalam organisasi sendiri. Ya, jangan diam. Kalau istilahnya dalam rumah tangga, orang tua ini sudah tidak punya beras nih, ya kan? Bagaimana? Beras ini cadangannya sudah nggak ada untuk makan. Nah, ini anak-anak kan tahu juga. Jangan sampai untuk makan setiap hari aja nggak ada, tetapi minta belikan motor. Wah, ini yang akan menjadi kehancuran bersama. Monggo botongo, ya kan? Jadi mati bersama, tapi jangan sampai itu, ya. Tapi itu adalah suatu usaha di dalam mengelola dana cadangan. Tetapi jangan sebelum habis kita juga harus bekerja keras. Kira-kira ada inovasi apa yang untuk mengganti produk itu supaya bisa kita jualan. Apapun yang harus kita lakukan ini optimis. Karena pengalaman, pernah saya kan ikut di MAK sudah 40 tahun ya. Tahun 98 kan terjadi krisis ya. Lain itu kalau kita lakukan PHK bisa PHK. Tapi kita lakukan dana cadangan itu dan sambil berinovasi produk yang lain yang untuk bisa input. Tetapi di bawah juga harus dikomunikasi kondisi keuangannya supaya tidak menjadi bom waktu. Karena yang namanya tenaga kerja kan tahunnya nanti harus tahu kondisi-kondisi manajemen keterbukaan itu, sehingga itu akan terjadi suatu realitas ya. Ini harapannya kalaupun terjadi keterpurukan yang tidak bisa dihindari, itu akan lebih ringan ya, karena itu sudah dikomunikasikan. Jadi tetap ada yang namanya dana cadangan, tetapi dana cadangan kan terbatas. Itu diukur aja, mau setahun, mau berapa, tinggal seberapa kemampuan kita punya dana cadangan. Pengalaman perusahaan juga sekian tahun nabung, kira-kira ada dana cadangan untuk operasional supaya di dalam kondisi-kondisi lesu. Tetapi kita tetap memotivasi para karyawan supaya mereka juga tahu dan bisa membantu secara moral dan semua ya itu hubungan juga. Ini yang harapannya doa dari para karyawan itu lebih dibutuhkan. Ya. Saya kira itu, saya nggak bisa menjawab secara kelola dana cadangan.
Baik. Ya, terima kasih Pak Samrat. Sangat inspiratif Pak, karena memang kalau kita ngomong dana cadangan ini memang tidak semua kita mampu melaksanakannya. Namun saya pribadi belajar Pak bahwa memang setiap perusahaan yang baik, kita memulai perusahaan, ada yang pernah bilang sama saya, foundation of everything is a good family. Jadi saya belajar dari keluarga bahwa di dalam hubungan suami istri atau keluarga suami istri membangun rumah tangga itu, saya sering sekali dengar dari curhatan teman-teman, bahkan dari orang, saya belajar dari orang tua saya, bagaimana memulai ada uang yang tidak boleh diganggu, gitu. Ada hal-hal yang memang untuk masa depan anak dan sebagainya. Saya banyak belajar dari bukan kebetulan, memang Dr. Tandean dan Pak Samrat ini adalah orang-orang yang banyak membimbing saya di bidang K3. Dalam suatu bisnis yang baik dan benar, memang kita sejak awal sudah harus bisa memanajemen segala resiko, yaitulah salah satunya yaitu keuangan juga. Dia akan, kalau kita lakukan kontrak itu ada namanya force major. Force major termasuk pandemi ini adalah force major. Ini yang perlu kita pastikan kembali di dalam memanajemen perusahaan kita sendiri. Perusahaan kami juga sempat mengalami sangat mengalami sebagaimana slide yang disampaikan Dr. Tandean juga tadi, ada kapal besar, ada kapal kecil, tergantung bagaimana who's the man behind the wheel yang akan menjalankan. Itu yang perlu, makanya webinar ini penting banget untuk kita semua. Apakah ada lagi tanggapan atau mungkin dari Bapak Amin Subargus yang ingin menyampaikan kiat-kiat atau pandangan dari sisi pemerintahan ataupun sebagai seorang yang sudah lama terjun di dunia K3 dan juga rumah sakit, Bapak Amin, kami persilakan waktu. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dan tertarik dengan tadi ada pertanyaan dikotomi ya, antara apakah kesehatan atau ekonomi gitu ya. Nampaknya itu hal yang menarik. Pertama saya ingin sampaikan begini, jadi di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya di era disebut tadi new normal, kalau kami menyebut new norma, kami berharap tetap kita tetap berrelasi, kemudian beraktivitas, bekerja, kemudian berkomunikasi dengan orang lain, dengan tentunya mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa dampak dari pandemi sungguh sangat luar biasa. Ya, di Jogja berdampak kepada kurang lebih 41.723 pekerja yang dirumahkan maupun yang di PHK. Kecuali di tempatnya Pak Samrat tuh nggak ada yang di PHK, nggak ada yang dirumahkan. Luar biasa. Terima kasih Pak Samrat. Dan ini di Jogja khususnya itu terdampak pada sektor yang menjadi andalan di DIY perekonomiannya, yaitu pariwisata, khususnya untuk jasa perdagangan, tentunya kemudian jasa akomodasi, pengolahan makanan, dan industri-industri yang terkait dengan yang mendukung pariwisata. Nah, untuk itu kami di Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja memiliki prinsip sebagai berikut. Jadi seperti pesan Ibu Menteri, selalu beliau mengatakan bahwa perekonomian harus tetap berjalan, ya. Artinya badan usaha perusahaan tetap harus operasional dengan harapan menjadi perekonomian tetap berjalan dengan lebih produktif dan pekerja juga harus bekerja. Dan yang paling penting juga ada di sini ditekankan pada bagaimana pekerja mendapatkan perlindungan, ya. Jadi perlindungan pekerja, tapi juga keberlangsungan usaha tetap jalan. Ini sesuai dengan amanah yang ada di dalam mulai dari SE Kemenaker RI nomor 2 tahun 2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19, kemudian SE Kemenaker RI nomor 4 tahun 2020 tentang perlindungan buruh pekerja dalam masa pandemi ini, dan seterusnya. Ini artinya sebenarnya dua hal ini menjadi sangat penting, artinya ekonomi harus tetap jalan, tapi juga pekerja dilindungi. Kemudian yang berikutnya saya ingin mengatakan gini, bahwa
kami di Dinas Tenaga Kerja sedang melakukan apa yang disebut dengan restorasi ketenagakerjaan. Restorasi ketenagakerjaan ini prinsipnya adalah kami memiliki prinsip pekerja senang, pengusaha tenang, gitu ya. Apa yang kami lakukan yaitu kami memiliki action plan sebagai berikut, yaitu di masa pandemi COVID-19 ini kami akan berusaha memulihkan permasalahan ketenagakerjaan di DIY, baik karena dirumahkan atau karena di PHK, dengan melalui aktivitas program kegiatan pemulihan dunia industri, khususnya industri pariwisata, kemudian pemulihan kehidupan pekerja buruh, dan pemulihan kebijakan Pemda DIY yang mampu memulihkan keberlangsungan dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja, sehingga akan kembali kepada yang disebut dengan kondisi yang new norma tadi ya, di mana pekerja senang, kemudian pengusaha tenang, dan kemudian perekonomian bisa berjalan. Ini memang suatu kata-kata yang atau mimpi yang sangat kelihatannya mudah, tetapi tentu kami memerlukan langkah-langkah ya, antara lain kami sampaikan langkah-langkah kami di Disnaker terkait dengan masa pandemik ini, yaitu kami tentunya melakukan mitigasi ya. Kemudian yang kedua, kami melakukan preventif edukatif terkait dengan nanti SOP yang akan kami keluarkan dalam bentuk surat edaran gubernur. Kemudian pada akhirnya kami akan melakukan recovery. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi semoga dengan seminar ini kami berharap prinsip bahwa pekerja senang, pengusaha tenang itu bisa terjadi. Jadi tidak perlu saya kira dikotomi antara ekonomi dan kesehatan karena dua-duanya menyangkut hajat hidup mendasar bagi manusia. Terima kasih. Baik. Demikian Mas Ruby. Baik Pak Amin, terima kasih sekali, ini sangat mencerahkan Pak Amin, sangat mencerahkan. Jadi biar teman-teman pun bisa memahami, saya percaya dari kurang lebih 45 peserta ini akan berinteraksi lagi ya. Kita pakai sistemnya COVID ya, pakai prinsipnya COVID Pak, dari 1 berinteraksi ke 50 minimal dari 1 pertemuan. Nah, informasi ini juga kami harapkan jadi doktular. Jadi apa yang disampaikan Pak Amin, apa yang disampaikan Dr. Tandean, apa yang disampaikan Pak Samrat ini dapat doktular ke mana-mana ya. Dari Bapak Ibu peserta ini kami encourage sekali untuk menyampaikan informasi-informasi yang sudah didapatkan dari webinar ini kepada orang sekeliling, dimulai dengan keluarga. Ya, sejauh ini apakah suara saya jelas? Ya, oke. Betul sekali, saya akan coba review dan recall kembali selama hampir 3 jam webinar kita ini, bahwa kenapa penting sekali kita belajar memahami konsep manajemen resiko di dalam segala aspek, di dalam segala bentuk kehidupan setiap lini, terutama karena seperti kata Pak Samrat tadi bahwa musuh kita atau negara corona, kalau di Avatar ada negara api ya, Bapak Ibu yang mengerti tentang kondisi seperti ini, bahwa ini bentuk serangan yang tidak terlihat, tetapi bisa kita antisipasi, bisa kita menang atas kondisi ini dengan protokol-protokol kesehatan yang benar, seperti yang disampaikan Dr. Tandean tadi, bahwa hygiene, protokol, alur, kemudian planning, manajemen risiko di awal, bahkan termasuk disaster plan. Nanti mungkin teman-teman bisa mau bertanya lagi tentang disaster plan, tentang alur, tentang struktur, itu bisa konsultasi lebih lanjut dengan kami melalui WA maupun email yang akan kami hubungkan dengan Pak Samrat dan Dr. Tandean. Kita percaya bahwa ini penting sekali di dalam memanajemen, namanya juga memanajemen resiko. Resiko itu tidak pernah tidak ada ya, Pak Samrat ya, Dr. Tandean. Pak Amin juga pasti paham bahwa tidak ada yang namanya resiko 0, itu tidak ada. Walaupun di Net TV itu ada namanya zero mistake. Zero mistake adalah kita mengurangi salah satu dari 3 faktor terjadinya resiko atau error, yaitu human error-nya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri resiko itu selalu ada, di mana 2 orang atau 3 orang berinteraksi pasti ada resiko, mau tempat umum, di bus, di rumah, di kantor dan sebagainya. Nah, konsep-konsep manajemen risiko yang nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di materi yang sudah kami bagikan via WhatsApp maupun email,
itu nanti akan sangat membantu kita. So, satu kata dari saya untuk menghadapi pandemi ini adalah memulailah dengan diri Anda sendiri yang nanti akan menularkan prinsip-prinsip yang benar kepada orang lain. Ya, ini kita sudah di penghujung webinar. Jadi, apakah dari Dr. Tandian dan Pak Samrat ada kalimat encouragement atau closing statement seperti itu untuk terkait kondisi pandemi kita ini, kemudian apa yang bisa dibagikan bagi teman-teman webinar sebelum nanti akhirnya kami tutup, seperti itu. Ya, ada dari Dr. Tandian dulu. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya bisa lihat dua slide ya. Halo? Ya. Baik, sudah terlihat, Dokter. Pada prinsipnya kita bilang Dokter bisa di-unmute dulu, Dokter. Sudah? Sebelah kiri, Dokter. Sebelah kiri. Oke. Siap. Ya, mohon maaf. Ya, saya hanya 2 slide saja untuk menutup bahwa untuk COVID ini bahwa kembali dimulai dengan Pak Samrat juga kita mulai siapa aku ini. Ya, kalau kita selalu ketakutan, maka dia akan bergerak maju. Pas itu kita mulai belajar dan saya yakin kita bisa bertumbuh bersama. Ya. Kemudian slide kedua, kalau kita itu bisa tetap ke atas, kalau kita punya impian. Kalau kita hanya berpikir pada ketakutan, masalah dan sebagainya, ya pasti kita akan ke bawah. Tinggal bagaimana impian kita tambah besar dengan kebersamaan. Ya kita belajar dari pengetahuan, skill dan passion, dan kita yakinlah kita bisa melampaui ini. Sekali lagi, ya, terima kasih dan juga mohon maaf sekiranya dalam pematerian saya mungkin banyak yang kurang berkenan dan sekiranya memang perlu ada perbaikan nanti kita bisa berbagi bersama-sama. Sekali lagi banyak terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Ya, dari Pak Samrat mau closing statement Pak atau ada yang perlu disampaikan di akhir sebelum kita tutup webinar kita sore hari ini? Oke. Ya. Terima kasih untuk mengakhiri acara ini. Saya memberikan satu kata penutup bahwa setiap usaha atau perusahaan atau kegiatan sebenarnya kita harus tetap membangun, apalagi kondisi yang seperti ini, kita harus melakukan satu komunikasi intens ya, dengan semua anggota di dalam satu organisasi itu sendiri. Karena kita membangun komunikasi itu tentunya itu ujung-ujungnya adalah produktivitas atau kesejahteraan. Karena hanya kata komunikasi kita bisa melakukan satu trust, ya. Trust sesama anggota. Kalau itu sama muncul trust, percayaan, maka apa yang akan muncul? Yaitu keharmonisan. Ya kan? Ya kalau harmonis, berarti kita itu akan muncul apa yang namanya produktivitas. Kalau ini dalam satu organisasi. Kalau produktivitas tercapai, ya apa kira-kira yang akan kita dapat? Yaitu kesejahteraan. Sama perusahaan, sama rumah tangga di dalam satu keluarga. Tanpa komunikasi itu pasti akan ada kontradiktif. Rumah tangga kalau kita suami istri tidak punya komunikasi tidak produktif. Ya. Apalagi dulu bapak saya, ibu saya nggak komunikasi, nggak muncul apa namanya pasangan. Ya. Jadi kan ada komunikasi, nggak produktif. Nah, lahir saya, sama sebenarnya. Dalam satu perusahaan harus dibangun komunikasi, apalagi kondisi yang tidak menentu ini. Tetap kita berkomunikasi dengan anggota dalam satu organisasi. Secara internal, secara eksternal pun, ya harus berkomunikasi silaturahmi dengan masyarakat secara umum. Sehingga kalau terjadi apa-apa, semua bisa maklum adanya. Ini harapannya dengan sistem komunikasi yang baik, tetap kita meningkatkan produktivitas, sehingga masyarakat kita tetap sejahtera.
tanpa produktivitas tidak mungkin tercapai kesejahteraan. Jadi yang harus kita tekankan pada setiap organisasi atau anggota-anggotanya dan mungkin di dalam juga rumah tangga. Saya kira itu dulu. Baik. Ya, Baik. Pak Amin. Ya. Salam untuk Pak Amin. Baik, terima kasih Pak Samrat. Oke, dari peserta sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan testimoni atau bagaimana pendapat Anda terhadap webinar hari ini? Bisa disampaikan melalui interaktif langsung terhadap kami. Ya, setelah itu nanti saya minta tolong kita akan foto bersama. Jadi teman-teman bisa real face seperti itu. Apakah ada teman-teman, rekan-rekan, para peserta, Bapak Ibu yang bisa memberikan pandangan terhadap servis atau pelayanan webinar hari ini, kemudian materinya bagus atau tidak dan sebagainya, supaya kritik dan saran itu untuk membangun kami untuk membangun webinar-webinar berikutnya yang lainnya untuk membangun K3. Apakah ada dari Bapak Ibu sekalian yang hendak memberikan masukan atau pendapat atau pandangan terkait webinar ini atau materi yang akan kita lanjutkan di beberapa waktu kemudian sebelum saya closing? Ya. Ya. Mas Ruby. Oke, monggo Pak. Kalau nggak ada yang memberi memberi kesan-pesan, saya sebelum saya leave itu saya ingin menyampaikan seperti ini. Ya. Sekali lagi apresiasi untuk Pak Samrat dan Dr. Tendian yang telah memberikan wawasan dan juga pencerahan untuk implementasi K3 karena ini bagian dari kontribusi Bapak-bapak dan peserta sekalian untuk meningkatkan K3 di Indonesia, dan kami dengan seperti ini harapannya sekali lagi pekerja senang, kemudian pengusaha juga tenang. Kemudian sebagai closing speech saya untuk di masa pandemi ini ada satu sasanti dari Ngarso Dalem atau dari budaya masyarakat DIY yang maksudnya seperti ini. Rahayuning Bawono Kapurbo waskitaning manungso. Saya ulangi lagi. Rahayuning Bawono Kapurbo waskitaning manungso. Darmaning Satrio Mahanani Rahayuning Negoro. Rahayuning manungso dumadi karena kamanungsane. Artinya bahwa kekuatan atau kehebatan atau keberhasilan negara kita keluar dari pandemi ini kapurbaning waskitaning manungso. Tergantung dari kita manusia-manusianya. Tadi saya sepakat untuk kita bersatu melawan virus corona ini. Yang kedua, Darmaning Satrio Mahananing Rahyuning Negoro. Setiap satria itu harus memberi kontribusi kepada negara. Kalau bapak-bapak dan mbak-mbak semua di sini sebagai satria untuk menangani COVID-19 ini, untuk memberantas, untuk menghilangkan COVID-19 ini meskipun tidak akan pernah hilang, maka silakan Anda berkontribusi terhadap negara ini. Salah satunya dengan menerapkan K3. Yang terakhir, Rahayuning manungso dumadi karena kamanungsane. Sebaik-baik manusia karena sifat kemanusiaannya. Maka silakan Anda memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang keahlian atau kompetensi tentang K3, silakan diimplementasikan, kemudian ditularkan, diamalkan sehingga menjadi meningkatkan kemanusiaannya, yaitu mendarmabaktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Saya kira itu, semoga segera COVID-19 ini, pandemi ini segera berakhir dalam arti Amin. Bisa kita kendalikan penyakit ini. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Amin. Terima kasih atas wejangan-wejangan, terima kasih atas yang kalau bahasa saya majleb gitu ya. Gitu. Untuk teman-teman, saya minta tolong untuk kita closing, kita boleh real face ya, on face di itu agar kita bisa capture. Untuk teman-teman ada, ya terima kasih teman-teman, untuk kita bisa capture. Baik, sementara kita capture ya, teman-teman. Oke.
Saya pamit dulu ya Mas Sugi ya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Amin. Nggih. Baik. Sebentar nggih. Kemudian oke, yang slide kedua sebentar. Yang kedua mohon Bapak Ibu kita bisa on face. Ya, beberapa sudah mulai on face. Oke. Sebentar saya print screen dulu. Minta tolong Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman yang terus pakai masker, luar biasa. Ya, keren. Anda luar biasa, praktek K3-nya luar biasa. Ya, sebentar saya capture sebentar, mohon maaf. Oke, sudah baik teman-teman. Ya, demikian akhir dari webinar kita hari ini. Ya. Ya. Baik, ya terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf, saya minta bantuannya teman-teman untuk Bapak Ibu sekalian tidak leave group dulu, leave group WhatsApp agar nanti distribusi sertifikat yang akan diberikan setelah sesi ini paling lambat hari Senin minggu depan akan sudah dibagikan ke email masing-masing untuk nama dan gelar Bapak Ibu yang belum benar yang dituliskan di formulir bisa dikirimkan ulang ya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Yang paling penting, Bapak Ibu, jika mengalami kondisi permasalahan dalam implementasi K3 atau bagaimana memanajemen resiko atau disaster plan, bagaimana membangun gugus tugas COVID atau tim COVID di kantor, kemudian bagaimana mendapatkan konten-konten atau alat-alat peralatan yang untuk mengurangi penyebaran COVID, bisa nanti menghubungi konsultasi dengan kami, akan kami sambungkan dengan pemateri, baik dengan Dr. Tandean maupun dengan Pak Samrat. Anda membutuhkan manajemen konsultasi, kita bisa bantu juga, ya. Silahkan tanya-tanya, tidak dibayar, tidak ada pungutan bayaran, gitu. Tetapi jika Anda membutuhkan jasa konsultasi kami untuk mendampingi Anda dalam membangun manajemen resiko di tempat Anda, dan juga hygiene, sanitasi, struktur, kemudian disaster plan, untuk membangun checklist, itu kami bisa bantu tentunya dengan kemampuan Anda masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, kiranya Bapak Ibu terus dalam kondisi yang sehat, terus dalam kondisi yang fit, ya. Jangan lupa, amin, untuk Bapak-Bapak yang di SMK Negeri 2 Yogyakarta juga, ya, teman-teman di sana semangat membangun K3-nya. Ya, untuk teman-teman wira swasta jangan panik, Anda tidak sendiri ya, kita terus bersama-sama membangun. Anda membutuhkan bantuan untuk konsultasi, silahkan saja tanya secara teknis seperti apa, kita akan bantu ya. Untuk dokter yang lain kita akan bantu seperti itu. Terima kasih untuk bersama-sama. Kita akhiri, Bapak Ibu boleh leave meeting ini dan kita interaksi lebih lanjut di WA group Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Samrat. Oke. Pak Samrat, sehat Pak. Terima kasih. Harus bisa selalu Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak. Terima kasih. Nggih, monggo.